Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri washrikhu fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alima wa amila warasallahu ilma ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, guru kita Bapak Al-Ustaz Haji Suhaimi Syahroni, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, barokah dan manfaat ilmunya. Juga Al-Mukarram guru dari IREMI juga, yaitu Bapak Ustaz Khairuddin, sudah kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Guru kita Bapak Ustaz Adin Alamsyah atau Ustaz Gobang, Ustaz Gobang, kita doakan mudah-mudahan juga barokah dan manfaat ilmunya. Juga yang sama-sama kita muliakan Ustaz Sulaiman Rosyid, juga Bang Mada Kelana, dari muda selalu pakai celana, Mada Kelana. Juga Bang Samsudin Zain, bos catering, kita doakan mudah-mudahan usahanya berkah dan lancar. Ketua IREMI Saudara Yoga, calon Ustadz, calon ulama di Kelurahan Harapan Baru, amin, beserta para pengurus IREMI dan anggotanya. Juga ada majelis apa tadi, Al-Ikhwan ya, alhamdulillah juga hadir, yang juga dihadiri oleh putranya Bang Zain Samsudin, Saudara Aril, yang beberapa waktu ke depan insya Allah akan berangkat ke pondok pesantren. Kita doain juga putranya Bos Zain Samsudin, yaitu Adinda Aril, menjadi ulama besar nanti di kemudian hari. Bapak-bapak, ketua RT, ketua RW para laskar, mobil khusus RW 0 berapa dan 06 ya, Bapak Haji Murtado, kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Murtado sehat walafiat, panjang umur, istiqomah
dalam ibadah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Ada hadir juga dari Beksi, ya, yaitu Bang Haji Roses dan abang-abang yang lain. Para jamaah sekalian, para ustazah, para ustadz, para sesepuh, para orang tua, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah malam hari ini semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali IREMBI, Ikatan Remaja Masjid Bustanul Ibad, dapat memulai kembali pengajian door to door, dari pintu ke pintu. Kalau tadi Ustaz Suhendi cerita ada yang mengusulkan pakai nama bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab, babun di lambang, nanti disingkat jadi BAB, jadi BAB ya, jadi BAB ya. Atau jadi BB misalnya, berak-berak ya. Udah door to door aja udah ya. Apapun namanya, apapun bentuknya, kita bersyukur kepada Allah bahwa di masyarakat kita begitu padat, merayap, merambat, terus selalu bergilir, bergantian dari majelis ke majelis, dari pengajian ke pengajian, secara berlapis, saudara. Ada pengajian anak-anak dan remaja sampai dewasa barangkali, yaitu majelis Darul Ilmi. Di situ ada pengajian anak-anaknya juga, ya Bang Mada ya. Gurunya Bu, guru tak. Oh gurunya, ya, guru besarnya langsung Bang Mada Kelana. Wah itu, ya kalau ngajar bye-bye gitu. Ya. Tafsir dulu. Guru tafsir. Ya, tafsir bukan tafsir Quran, tafsir singkatan tukang pasir. Bang Mada Kelana. Ada pengajian remaja, ada pengajian dewasa. Semua berlapis, putra putrinya ada, bapak-bapak, ibu-ibunya ada. Mereka begitu semangat dan antusias. Alhamdulillah. Kalau kita mau ngaji, kita masih mau belajar, masih mau berkumpul di majelis taklim, masih mau berkumpul dengan guru, insya Allah masih ada jaminan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada jaminan kita masuk surga, amin. Kan tadi guru kita Ustaz Suhaidi itu menyampaikan, mampir aja ke majelis salim, mampir. Berapa lamanya orang mampir? Sahabat nanya, wa mariyatul jannah, tadi itu disampaikan apa sih taman surga itu? Fartau, mampir. Lama nggak yang namanya mampir? Bentar. Singgah, lama nggak yang namanya orang singgah? Enggak, bentaran. Yang mampir aja bisa masuk surga, yang singgah aja bisa masuk surga, apalagi mereka yang aktif di majelis taklim. Pasti Allah jamin, saudara pasti akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau yang namanya mampir itu kan ya mampir sebentaran, bisa jadi dia cuma sekedar lewat, bisa jadi dia cuma numpang istirahat, bisa jadi dia kagak betah, mampir, habis itu pergi. Mampir saja ke majelis taklim itu bisa masuk surga. Apalagi bisa mengikuti pengajian dari awal sampai akhir. Shallu ala nabi. Makanya disebut majelis taklim. Taklim itu artinya apa? Taklim itu artinya pelajaran. Ta'allama ya ta'allamu takliman. Itu ya Kak. Ta'allama ya ta'allamu
Ini saya ceramah dadak mikir barusan ibu kalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Ta'allama ya ta'allamu ta'liman. Ta'allama artinya belajar, ya ta'allamu artinya lagi belajar, ta'liman artinya pelajaran. Berarti yang namanya majelis taklim itu ada pelajarannya. Ada nggak kita pelajaran ini? Ada jamaah sekalian. Yang namanya majelis taklim itu karenanya tidak boleh lepas dari tiga. Pertama ada pelajarannya, yang kedua ada yang belajar, yang ketiga ada yang mengajar. Betul? Betul? Udah betul aja udah biar ceramahnya cepat. Bisa mikirin ya. Betul? Jadi yang namanya majelis taklim satu, ada pelajarannya, ada yang belajar, ada yang mengajar. Ini nggak boleh nih, ini hilang satu nih. Kalau hilang satu, gagal tuh majelis taklim. Ada pelajarannya, taklim. Makanya orang pelajaran itu taklim, pelajaran, taklim, ya. Ada yang belajar. Berarti apa disebut? Muta'alim, orang yang belajar. Muta'allimin, muta'allimat. Nah kita ini disebut apa ini? Muta'allimin, muta'allimat. Yang laki-laki namanya muta'allimin, yang perempuan namanya muta'allimat. Jelas tidak? Yang ketiga ada yang mengajar. Namanya apa? Mu'allim. Mu'allimin, mu'allimat. Guru laki-laki namanya mu'allimin, guru-guru perempuan namanya mu'allimat. Satu ini nggak boleh kurang. Ada majelis taklim, gurunya ada, pelajarannya ada, tapi yang ngaji kagak ada. Sampai mau diajarin, jadi nggak pengajian? Kagak jadi, nyawa sekalian. Selagi ngomong dewek-dewek, jadi ceramah kayak di lapangan bulu tangkis ya. Terus saya siapin sound system yang bagus, ya, kue, kopi semua ada, beres. Tapi kagak ada orangnya kayak ceramah sendirian. Emang gue gila. Ya. Live streaming. Ya, kalau online kali ya. Jadi ada tuh, ada yang mengajar, ada yang belajar, jemaah sekalian. Jadi nggak cukup yang ngajar ada, pelajarannya ada, tapi yang belajar tidak ada. Atau yang belajar ada, jemaah sekalian, pelajarannya juga ada, tapi yang ngajar kagak ada gurunya. Besok ibu-ibu, bapak-bapak, kita ngumpul di lapangan bola, lapangan bulu tangkis. Kita pengajian, yang ceramah siapa? Yang ngisi siapa? Agak ada yang ceramah. Kita duduk aja di sana. Jadi nggak pengajian tuh? Agak jemaah sekalian. Atau para jamaah sekalian, pelajarannya ada, tapi yang ngajar kagak ada, gurunya juga tidak ada. Kita ditumpuk di sini. Pelajaran ditumpuk di sini jemaah sekalian, tapi kagak ada yang ngajar, nggak ada yang belajar. Jadi nggak majelis taklim, jadi nggak pengajian. Maka tugas kita para jemaah sekalian di masyarakat, bicara majelis taklim, hidupkan pelajaran agama, dukung guru-guru kita, dukung anak-anak kita belajar. Siap hidupkan syiar Islam, siap hidupkan syiar agama, siap jaga ulama-ulama kita, siap dorong putra-putri kita supaya ngaji. Takbir. Tapi tangannya diangkat. Takbir sambil gegarung. Allahu Akbar. Gimana sih kok? Siap hidupkan majelis taklim, siap jaga ulama kita, siap dukung putra-putri kita untuk ngaji. Takbir. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha
wasallim sallu ala nabi. Sengaja saya ajak selawat biar saya mikir dulu. Itu satu ya. Ada taklim, ada muta'alim, ada mu'allim. Nah makanya pengajian itu macam-macam seperti tadi yang saya sampaikan. Ada pengajian anak-anak. Anak-anak itu yang disebut anak-anak itu ya usia dini, namanya anak-anak. Caranya beda kalau ngaji pengajian anak-anak. Biasanya kalau pengajian anak-anak itu disampaikan cerita-cerita, senang tuh anak-anak kalau diajak cerita. Senang tidak? Dari anak-anak. Cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang para sahabat, betul? Cerita-cerita daerah. Bagaimana kisah si Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya lantaran sombong dan durhaka jadi batu. Kisah yang diangkat dari kisah yang melegenda dari Sumatera Barat, betul? Diajak cerita-cerita daerah, cerita-cerita Sangkuriang, cerita yang melegenda seorang anak yang jatuh cinta kepada ibunya, akhirnya menjadi tangkuban perahu. Pernah ke tangkuban perahu? Ada cerita tentang si kancil, cerita itu, cerita yang jahat yang baik, bawang putih bawang merah. Ada cerita timun mas, timun suri, timun macam-macam. Ya, itu kalau kita ngajar anak-anak, nah kayak majelisnya Ustadz Adin tuh, itu Ustadz Adin ini udah banyak ceritanya tuh, ya. Ya, sergobak. Itu ngajar anak-anak. Nanti kalau sudah ngaji di anak-anak, jamaah sekalian, naik deh nih. Pengajian apa namanya? Pengajian remaja. Kalau pengajian remaja itu sudah bukan pengajian anak-anak lagi, namanya remaja. Remaja itu apa? Masa peralihan remaja dari anak-anak ke remaja, berarti ngalih dia tuh. Masa perpindahan dari anak ke remaja, pindah udah itu. Jadi pengajian remaja udah jangan kayak ngaji anak-anak. Jangan sekalian. Ya, ngaji remaja masih ikro aja, ikro sakti berdua, double banget loh. Ya, itu ya apa yang namanya orang ngaji ya, jangan sekalian. Jadi remaja itu masa perpindahan remaja. Ini biar paham anak-anak remaja nih, pengajian remaja, biar tahu remaja itu artinya apa. Remaja itu masa-masa peralihan dari anak-anak sampai ke remaja. Masa perpindahan dari anak-anak pindah ke usia remaja. Masa perubahan dari anak-anak berubah menjadi remaja. Makanya ada IREMB, Ikatan Remaja Masjid Bustanul, atau IREMAS, Ikatan Remaja Masjid. Kagak ada Ikatan Anak-anak Masjid. Ada nggak? Nggak ada. Singkatannya kalau anak-anak masjid apa? Ya ribet dah pokoknya dah. Kagak enak dah. Ya. Itu ya. Jadi berubah. Nah karena itu ibu bapak punten maaf. Kenapa anak-anak remaja ada pengajiannya, ada kegiatannya? Sebab usia remaja, usia yang rawan. Itu maksudnya. Usia remaja, usia yang rawan. Kenapa? Karena dia lagi berubah. Hati-hati. Dia bisa berubah jadi macan. Serang, tawuran. Berarti dia lagi jadi berubah jadi apa itu? Jadi macan. Ada IREMB yang lagi berubah, remaja yang berubah jadi ontak. Kalau itu lagi jadi ontak gitu. Kelaparan itu. Ya. Lagi kalau kawan anak-anak remaja berarti lagi jadi apa itu? Lagi jadi ontak. Ada yang lagi jadi berubah jadi ular. Jemaah sekalian, wah ngomongnya jemaah sekalian, wah ngomongnya luar biasa, penuh bisa beracun omongan anak-anak remaja. Coba kalau lagi ngomong, kalau lagi marah jemaah sekalian,
Ya, yang tua itu lebih dahsyat daripada maki-makiannya daripada yang tua. Betul? Bukan betul. Ya. Anak remaja cuma sekalian. Ini kalau lagi begini nih lagi berubah nih. Ya, lagi berubah jadi burung. Apa jadi patokin? Iya kan? Kayak apa dipatok, marabak patok. Ini lagi jadi burung ini. Kacang dipatok. Ya sekalian ya. Jadi para jamaah sekalian, itulah remaja. Makanya remaja itu masa peralihan, masa perubahan, masa perpindahan dari anak-anak sampai remaja. Maka pengajian remaja sudah berbeda dengan pengajian anak-anak. Yang kedua, ya mas sekalian, jenis-jenis pengajian. Yang ketiga, ada pengajian itu jenisnya pengajian dewasa. Orang kalau disebut dewasa berarti sudah mencapai umur berapa tahun? 17. Nah, mulai dah tuh dewasa tuh. Udah berubah dah tuh. Berubah apanya? Fisiknya berubah. Fisiknya berubah, ibarat buah ketimun, buah timun, udah kelihatan timunnya. Udah kelihatan timunnya. Kalau ibu-ibu jangan lagi dibayangin, kenapa nih? Ya. Jadi kalau udah remaja udah kelihatan ibarat buah timunnya, ya mas kalian. Ya, ibarat kue apem udah mulai mateng tuh, ya udah mulai megar. Ibarat kue apem. Berarti itu sudah usia remaja, coba sekalian. Ya. Ini kayak model yoga ini udah kelihatan timunnya ini. Udah kelihatan. Maksudnya perubahannya. Ya. Udah kelihatan tuh jemaah sekalian. Kenapa? Karena sudah berusia 17 tahun. Negara, pemerintah kalau sudah usia remaja baru boleh punya KTP. Kartu tanda jemaah sekalian. Udah boleh nyoblos juga. Ya, udah boleh nyoblos jemaah sekalian. Ikut pemilihan maksudnya ya. Gitu. Jadi para jemaah sekalian itu dewasa berarti udah masuk remaja. Dewasa, remaja jemaah pengajian dewasa tuh. Bapak-bapak udah masuk usia dewasa, 17 tahun masuk usia dewasa. Tapi maaf para jemaah sekalian, yang tua belum tentu dewasa. Tua belum tentu dewasa. Orang dewasa. Jadi orang tua itu belum tentu dewasa, jemaah sekalian. Gede juga belum tentu dewasa. Badan doang gede, coba masih bocah dia itu. Ada gitu. Orang-orang dewasa, pengajian dewasa itu beda. Mereka orang yang disebut dewasa, jemaah sekalian, pemerintah bilang, negara mengakui kalau orang dewasa 17 tahun, orang dewasa sudah boleh bikin KTP, bahkan sudah ikut pemilihan umum. Dewasa ukurannya 17 tahun, tapi dalam Islam dewasa laki-laki, dewasa perempuan beda. Kalau dewasanya perempuan menurut Islam, kalau sudah head itu berarti apa itu? Dewasa. Kalau laki-laki menurut Islam, dewasa itu sudah mimpi basah. Tahu mimpi basah? Mimpi kecebur di empang. Ya, saya. Itu biasa. Ya, cuma tempatnya kecil. Ya. Tapi mimpi basah juga. Hancur. Itu jangan. Jadi paham tuh ya. Menurut Islam, orang dewasa itu adalah orang yang sudah membedakan mana baik mana buruk. Itu dewasa. Menurut Islam, orang dewasa sudah bisa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Berarti dewasa. Berarti kesimpulannya orang kalau seandainya usia udah tua, tapi perintah Allah tidak dilaksanakan, perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan Allah diterjang, berarti itu dewasa apa anak-anak? Dewasa apa anak-anak? Ada orang udah tua, sembahyang kagak, puasa kagak, itu orang tua apa bocah namanya? Makanya orang suka ngomong, tua-tua kagak puasa kalah mau bocah.
Betul? Betul? Sama sekalian. Orang sudah tua, usia sudah senja, tapi tidak melaksanakan perintah Allah, berarti itu tua apa anak-anak? Makanya ada pantuna kalau kata orang tua saya itu, sayur nangka bumbu kemiri, tua belangka kagak tahu diri. Ya Allah, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Semua astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah. Dosa kita, amin. Ampuni segala kesalahan dan kehilafan kita, amin. Ya Rabbal. Dua ada tuh. Jadi ada taklim, ada muallim, ada muta'allim, ada muallim. Ada pengajian anak-anak, ada pengajian remaja, ada pengajian dewasa. Siapa itu anak-anak? Siapa itu remaja? Siapa itu dewasa? Bagaimana cara belajarnya? Masing-masing guru saudara tahu bagaimana cara mengajar kepada anak-anak, bagaimana cara mengajar remaja, bagaimana cara mengajar orang-orang dewasa. Kesimpulannya, masyarakat kita paham, mengerti, mengamalkan apa yang harus kita lakukan, insya Allah. Yang ketiga, para jemaah sekalian, karena ini pengajian remaja, ada satu hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dalam sabdanya, subhanul yaum rijalul kat. Subhanul yaum rijalul. Pemuda-pemuda sekarang nanti masih muda pada tua nih. Remaja, ente masih muda pada tua. Faisal tua. Iya. Pemuda-pemuda sekarang, pemuda. Subhanul yaum. Pemuda-pemuda hari ini pemuda berarti. Hari ini pemuda hari ini. Rijalul khut nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Berarti kesimpulannya apa tuh? Seorang pemuda harus punya cita-cita besar. Seorang pemuda harus punya obsesi yang kuat. Seorang pemuda harus punya ambisi yang hebat, jemaah sekalian. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi rijal. Jangan cuma jadi suban, tapi jadilah kalian rijal. Jangan hanya jadi pemuda, tapi punya obsesi, punya cita-cita, punya semangat menjadi seorang pemimpin. Takbir. Akbar. Harus punya cita-cita. Apakah kalian nanti mau jadi kiai? Apakah kalian nanti mau jadi insinyur? Apakah kalian nanti mau jadi dokter? Apakah kalian nanti mau jadi polisi yang beriman? Amin. Itu mah kayak cerita saya bayi di dalam perut itu. Ditanya ada ibu-ibu hamil, di dalam perutnya itu ada 4 bayi. Itu di dalam perut bayi ngobrol ceritanya. Di dalam perut bayi ngobrol. Kata bayi yang pertama ngobrol, kan ada 4 perut tuh. Kata bayi yang pertama ngobrol, waduh udah aneh main kendangan segala macem ya. Akhirnya dia ngobrol, lu nanti kalau udah gede cita-citanya jadi apa? Kata bayi yang pertama, gue mau jadi kiai. Kenapa jadi kiai? Kalau orang tua kita meninggal, saya yang doain. Begitu ya mas sekalian. Amin. Yang satu bilang, lu mau jadi apa? Saya mau jadi insinyur aja. Emang apa jadi insinyur? Di dalam sempit banget ini. Nanti kalau saya udah gede, saya mau bikin rumah yang besar, yang luas, yang lega, biar enak. Kalau ada tamu banyak juga gampang terimanya. Pokoknya saya mau jadi insinyur biar punya rumah yang besar. Yang satu ditanya lagi, lo mau jadi apa? Saya mau jadi dokter aja. Kalau orang tua kita sakit, saya yang obatin. Tinggal yang satu ditanya, lo mau jadi apa? Bingung dia. Saya mau jadi polisi aja. Oh mau jadi polisi? Kalau saya keluar, saya mau cari siapa pala botak yang nembakin kita dari luar. Awal banget.
Aduh. Ini jelas sekali. Ini Sumatera ya Rijalul God. Pemuda-pemuda hari ini dia harus punya cita-cita menjadi seorang pemimpin nanti di masa yang akan datang. Saya nanti kalau sudah dewasa, kalau saya sudah besar, saya mau jadi pimpinan masjid. Wah, kayaknya jadi pimpinan DKM lebih enak, lebih khusyuk, menginformasikan jamaah, mengimami segala macam, kayaknya banyak pahalanya. Saya mau jadi ketua musola, saya mau jadi ketua majelis taklim, saya mau jadi ketua organisasi Islam, saya nanti sudah besar mau jadi pemimpin ketua DPR, saya nanti mau jadi ketua MPR, saya nanti mau jadi ketua KPU, saya nanti sudah besar mau jadi pemimpin negara. Amin apa? Amin disuruh. Ada diijabah ini udah. Itu jadi pemimpin jamaah sekalian. Sehingga kalau ditanya nanti akan lahir siapa tuh pemimpin-pemimpin masa depan yang akan datang? Oh, ternyata yang jadi camat, yang jadi lurah, yang jadi ulama, yang jadi anggota DPR, yang jadi ketua DPRD, yang jadi ketua DPR-nya orang harapan baru, yang jadi kiainya orang harapan baru, yang jadi ulama besarnya jadi orang harapan baru, bahkan yang jadi presidennya orang harapan baru. Amin ya rabbal alamin. Siapa presidennya? Juga Presiden Remdi. Presiden Remdi. Ya Rob, coba sekalian. Gampang apa susah tuh jadi pemimpin? Gampang apa susah? Susah. Nah, gampang, ngapain susah? Gampang apa susah jadi pemimpin? Gampang apa susah? Gampang. Gampang ngomongnya. Prakteknya ya susah. Tapi nggak ada yang susah di dunia ini, saudara. Kalau kita mau belajar, makanya terus belajar, teruslah berlatih. Apa saja yang belum kita ketahui, pelajari, jemaah sekalian. Kalau kita sudah punya ilmu, manfaatkan, maka ilmunya akan jadi bermanfaat. Amin. Kalau kita punya sedikit ilmu, sebarkan, maka insya Allah banyak ilmunya. Bukan saya yang bilang, saudara, ibu, para jemaah sekalian. Man alima wa amila warasallahu ilma ma la ya'lam. Man alima barang siapa yang mengetahui, man alima barang siapa yang mempunyai ilmu, wa amila lalu ilmunya diamalkan. Setelah dia punya ilmu, ilmunya diamalkan. Apa kata Nabi? Warasahullahu, maka Allah akan anugerahkan, maka Allah akan berikan, maka Allah akan curahkan ilma malam ya'lam, ilmu yang belum diketahui. Orang semakin banyak memanfaatkan ilmu, semakin luas ilmunya. Orang kalau mengamalkan ilmu, ilmunya semakin banyak. Orang kalau mengamalkan ilmu, ilmunya semakin bertambah. Orang kalau mengamalkan ilmu, ilmunya semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Jangan main-main ibu bapak. Ini anak-anak Remdi luar biasa. Pengajiannya begitu hebat tuh. Ada pengajian di malam Jumat, ada pengajian di malam Minggu, ada pengajian mingguan, ada pengajian bulanan, ada pengajian yang setiap hari. Luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya jadi banyak, kemudian ilmunya diamalkan, sehingga setiap hari tiada hari tanpa ilmu. Sallu ala Nabi. Jadi penting tidak kita ngaji tuh. Penting tidak kita ngaji tuh. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta dengan ilmu. Orang kalau cinta sama ilmu, jemaah sekalian, yang namanya juga cinta. Ya, kalau udah ketemu, udah seneng aja jemaah sekalian. Makanya tempat yang indah itu bukan tempat yang mahal. Tempat yang indah itu bukan tempat yang mahal, tapi tempat yang indah itu tempat kepada siapa kita mengunjungi tempat itu. Betul? Tempat yang indah itu bukan tempat yang mahal, ibu bapak, tapi tempat yang indah itu tempat kepada siapa kita datang ke tempat itu.
Kita misalnya walaupun datang ke tempat yang murah, tempat rekreasi, tapi kalau seandainya kita datangnya ke tempat yang orang kita cintai, indah nggak? Indah. Kita misalnya jalan-jalan tuh sama orang yang kita cintai, maaf sama kekasih kita, jalan-jalanannya cuma kagak bayar kagak apa, cuma nongkrong 1 jam 2 jam di pinggir danau Duta Harapan, makannya juga soto ayam, soto mie berdua lagi semangkok, minumnya es teh manis, bawa duit 15.000 masih ada kembaliannya 1.000 perak coba buat parkir itu juga. Tapi betah nggak kita itu? Nah, orang sama orang yang kita cintai, indah nggak rasanya tuh? Itulah jamaah sekalian. Jadi sederhana indah itu sebetulnya. Indah itu adalah kepada siapa kita datang. Kalau seandainya kita kepada orang yang kita cintai, maka itu akan terasa Bo, masih hidup Bo, ibu di rumah tangganya indah tidak? Berumah tangga itu akan indah kalau seandainya kita hidup berumah tangga dengan orang yang kita cintai. Rumah kita tidak megah, rumah kita tidak bertingkat, rumah kita tidak mewah, tapi karena suami yang ada sama kita, suami yang kita cintai, walaupun rumah kita hanya sederhana, laksana kita tinggal di sebuah istana. Sallu ala Nabi. Tapi ada rumah yang megah, rumah yang serba mewah, saudara, tapi dia hidup bukan dengan orang yang dicintai, maka rumah yang megah itu rasanya seperti neraka. Kenapa? Dia berkumpul dengan orang yang tidak dia cinta. Betul? Kita cinta dengan ilmu, saudara, tempatnya terbuka, duduk di atas terpal kita, duduk di atas karpet, jemaah sekalian. Tidak ada penghangat ruangan, tidak ada penyejuk ruangan, panas pantat kita, capek duduk kita, tapi rasanya indah karena kita berkumpul dengan sesuatu yang kita cintai. Apa itu? Yaitu ilmu. Karena kita orang yang cinta dengan ilmu, maka kita rasanya indah duduk di majelis taklim. Sallu ala Nabi. Itulah indahnya kalau kita berkumpul kepada sesuatu yang kita cintai. Rasanya tidak hanya indah, tapi juga bahagia lahir dan batin. Alhamdulillah. Kali kata Ustaz Suhendi itu, datang ke majelis taklim bukan untuk ngopi, walaupun kopi disediakan. Itu artinya jemaah sekalian barokah dari Allah. Kita datang tidak minta pisang, tapi ada pisang yang kita buka. Kita datang tidak minta kue, tapi ada kue yang kita nikmati. Kita datang tidak minta makan, tapi ada makanan yang kita siapkan. Itulah gambaran surga. Kita tidak minta, tapi disediakan. Sallu ala Nabi. Ya Rabb. Ya Masya. Maka orang yang bahagia, dalam salah satu kitab saya ingat jemaah sekalian, ada 7 orang yang bahagia. Catat dan ingat baik-baik. Mudah-mudahan saya juga nyampe ingat ini. Saya ingatnya 7-nya doang. Oh, yang pertama apa ini ya? Ada 7 orang yang bahagia. 1, tuba liman bata hajan. Nah, tadi disinggung dikit. Siapa orang yang bahagia? Tuba. Orang yang bahagia adalah liman bata hajan, orang yang semalaman menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Kampung masyarakat kalau banyak orang yang pergi haji, adem rasanya, betul. Kampung kita kalau banyak Pak Hajinya mah enak. Iya kan, kita mainnya ke rumah Pak Haji ya, Pak Haji, nyebut Pak Haji saja terbayang tuh. Ada Mekah, ada Madinah, ada tawaf, ada sa'i, ada air zam-zam, ada korma, ada siwak, ada macam-macam itu. Iya nggak? Ada orang yang hidungnya mancung, ada orang yang bewok-bewok. Iya nggak? Kalau kita nyebut Pak Haji, ingatan kita ke Mekah, jemaah sekalian. Kalau seandainya kita memanggil Bu Haja, ingatan kita bandara. Ada bandara Soekarno-Hatta, ada bandara King Abdul Aziz, ada bandara Madinah, ada kereta cepat, ada onta, ada orang-orang Arab, ada nasi kebuli, ada nasi buryani. Jadi luas jemaah sekalian. Kalau kita nyebut Pak Haji, ingat kemana-mana. Pak RT, Pak RW, yang kita ingat ada stempel, ada sembako. Lebih itu ya, iya kan? Itu jauh sekali ya, betul, betul. Ini luar biasa.
biasa. Kalau kita manggil Pak Dokter, ingatnya apa? Ada jarum suntik, ada vaksin, ada rumah sakit. Betul-betul? Ya Allah. Kalau kita nyebut Pak Satpam, ada pos, ada absen, ada gerbang, ada portal, ada pentungan, apa lagi? Kalau kita nyebut Pak Polisi, ingatnya apa itu? Ada pistol, ada borgol, ya kan? Ada penjahat, ada narkoba, dan seterusnya jemaah sekalian. Tergantung bagaimana panggilannya jemaah sekalian. Betul? Ya. Ibu manggil suami, sayang, my honey, my baby. Nah, babi bukan teman Bagong ya. Jadi kebayang tuh jamaah sekalian ya. Suami panggil istrinya, cantik, kebayang tuh hidungnya, matanya, bibirnya, giginya, pipinya, rambutnya, pantatnya. Kebayang. Tergantung bagaimana panggilannya jemaah sekalian. Makanya orang haji dipanggilnya indah itu orang haji panggilannya. Apa panggilannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wah, pasti yang dengar dari depan itu sampai yang pergi haji di gua tuh. Kalau bilang gua perhati banget. Amin. Ya Rabbal, ya Rabb. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang bisa menunaikan ibadah. Tadi kata Ustaz Suhendi itu, ya. Makanya ibu bapak berangkat haji. Kiai lama 20 tahun, 25 tahun. Ada yang sebentar. Haji plus 5 sampai 6 tahun. Biayanya kurang lebih 200 juta. Paling 5 tahun kelamaan Kiai, sekarang saya udah 70 tahun. 5 tahun lagi kalau hidup. Memang hidup dia yang punya. Jangan pakai kalau, jangan sekalian. Ya udah, ambilan cepat. Haji Furoda 300 juta. Duit dari mana kek? Rumah jual. Pulang tidur di musola, pulang haji jadi gembel. Ya sekalian ya. Ya Rob, ya Rob. Bu, orang menunaikan ibadah haji itu bukan buat orang yang mampu, jemaah sekalian. Panggilan Allah itu bukan orang yang mampu, saudara. Tapi panggilan Allah buat orang yang dikehendaki. Orang mampu belum tentu kalau dia nggak dapat panggilan Allah dia nggak berangkat. Kalau orang yang mampu jangan pakai nunggu panggilan. Betul? Dia sudah punya kewajiban, makanya manis tato'a ilaihi sabila. Kalau dia sudah mampu jangan pakai nunggu panggilan. Tapi dia sudah punya kewajiban jemaah sekalian. Jangan bilang begini, duit banyak, ya kontrakan ada, harta banyak, tabungan ratusan juta, belum berangkat haji. Dia bilang, saya belum haji, belum ada panggilan kali ya. Emang lu yang pelit tolong. Ya, orang udah mampu jangan nunggu panggilan. Sudah dipanggil sama Allah, cuma lu nya budak. Udah kagak nyaut. Jelas tidak? Jelas tidak? Itu jemaah sekalian. Ya. Panggilan Allah itu bukan pada orang yang mampu, tapi orang yang menjawab. Makanya banyak orang yang tidak mampu, duit kagak punya, harta jemaah sekalian tidak ada, tapi bisa menunaikan ibadah haji jemaah sekalian. Dia nambel ban jemaah sekalian. Ya Rob, itu dikumpulin jamaah sekalian tiap hari tuh tuang tambel ban dikumpulin sehari dan nabung 2 juta. Ya Allah, habis disebarin paku di mana baik. Berdedek gitu berambel kan. Ya Rob jamaah sekalian, imam banget aja. Jadi orang melaksanakan ibadah haji itu luar biasa. Makanya kemarin ada kiai itu di Sasuan di Karawang, benar itu. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un. Jadi ingin saya sampaikan, ingin saya kembangkan. Orang yang melaksanakan, tidak ada balasan orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang ibadah haji itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Maksudnya apa tuh, jemaah sekalian? Kalau dikasih pahala kekecilan, gitu. Makanya dikasihnya
Surga. Saudara, kalau dikasih pahala kekecilan, makanya dikasih surga. Jangan sekalian. Sekarang begini dah, saya kasih analogi. Bo, ibu main ke rumah saya 5 orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu dari mana nih? Dari Bulak ya. Oh Bulak, alhamdulillah. 5 orang nih. Duduk. Saya keluarin duit dari kantong saya. Nih, 100.000, 100.000, 100.000. 5 orang, 500.000. Gede apa kecil tuh? Gede apa kecil? Gede apa kecil? Yaudah saya tambahin dah. Saya kasih 500.000, 500.000, 500.000. Gede apa kecil? Hah? Parah amat ini. Ya udah, saya tambahin 1 juta, 1 juta, 1 juta. Gede apa kecil? Masih kecil juga, seorang 5 juta. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Gede apa kecil? Itu kecil ya mas sekalian. Yang gede adalah ibu masuk silakan ambil duit saya sepuas ibu, terserah. Kulkas mau ambil, TV mau ambil, piring mau ambil, duit ambil. Kalau ada perhiasan sampai tikus kalau ada bawa. Itu gede apa kecil tuh berarti tuh? Baru besar. Apa artinya? Orang melaksanakan ibadah haji, kalau saya kasih balasan, kalau saya kasih pahala, kecil, masuk aja ke surga. Ada bidadari, tangkap. Ada buah-buahan, makan. Ada hidangan, telan. Ada kenikmatan, ambil semua. Itu yang besar. Jadi orang melaksanakan ibadah haji, jamaah sekalian, balasannya sangat besar. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia manakala kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabb. Ini doa kita kagak bakalan nyangkut Pak, pasti dijabah ini. Kenapa? Karena kagak ada tenda. Sampai nih ya. Alhamdulillah. Makanya besok-besok kalau bikin acara gak usah pakai tenda, supaya doa nembus. Gitu hujan bubar. Ya Rabb. Ya Rabb. Itu orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah liman bata hajat. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah, jemaah sekalian, wa asbaha ghazian. Siapa itu? Orang yang pagi-pagi sudah perang. Orang yang pagi-pagi sudah apa? Perang. Perang itu artinya berjuang. Perang itu artinya semangat. Perang itu artinya maju. Perang itu artinya siap tempur. Perang itu artinya siapkan senjata. Perang itu artinya jemaah sekalian siap melawan musuh-musuh. Perang itu artinya menghindari serangan-serangan musuh. Mananya apa para jemaah sekalian? Pagi-pagi kita sudah sibuk beraktivitas. Subuh bangun, kita sudah mulai perang. Perang melawan apa? Hawa nafsu kita. Tidur, kemalasan kita, lawan. Jemaah sekalian, amin. Ya Rabbal. Pagi-pagi sudah kerja, pagi-pagi sudah berangkat sekolah, pagi-pagi sudah beraktivitas, pagi-pagi sudah berkreativitas. Jemaah sekalian, lakukan aktivitas, lakukan rutinitas. Ibu-ibu yang nyuci, cuciin. Jemaah sekalian, pakaian anak-anak, jangan malas. Ibu-ibu sudah siapkan sarapan buat suami, ibu-ibu sudah merapikan pakaian-pakaian buat anak-anaknya. Sudah pagi-pagi siap perang. Jemaah sekalian, perang apa? Perang melawan kemalasan. Itulah orang-orang yang bahagia. Jadi saya tanya, kalau pagi-pagi siap perang? Siap perang? Siap lawan kemalasan? Siap lawan musuh-musuh kita? Siap lawan setan? Siap lawan iblis? Siap beraktivitas? Siap semangat hidup? Takbir! Sallu ala Nabi. Jangan pagi-pagi ngeringkuk aja udah kayak yang sakit, nyender aja udah kayak pelan. Jemaah sekalian, lamun aja udah kayak yang telok. Nauzubillahi min, berarti dia tidak wa asbaha ghazian. Udah itu yang kedua. Ini kalau saya uraiin atu-atu sampai 7 kelar di setengah 1 itu kalian. Yang ketiga, ntar saya mikir dulu apa yang ketiga ya. Ya ketutupan teh manis kali ini. Kasih lihat. Yang ketiga, warajulun masturun. Orang yang mastur. Apa itu mastur? Orang yang tersembunyi. Artinya apa? Dia orangnya kalem. Mastur, orangnya kalem. Saya kalem.
Restu. Orangnya nggak mau tampil, dia biasa-biasa aja jamaah sekalian. Dia nggak mau viral, dia nggak suka mengekspos diri, dia tidak mau diekspos, dia biasa-biasa saja. Dia orangnya sederhana, dia orangnya bersahaja. Saudara, itu Mas'ud. Ini kan kadang-kadang orang sekarang ini apa-apa pengen viral, apa-apa pengen terkenal, makan aja update status, makannya jengkol doang, makannya cecek jamaah sekalian. Bikin tuh captionnya, dibikin makan yuk jamaah sekalian. Datang ke majelis taklim, selfie, ngaji dulu jamaah sekalian. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak mau diekspos, ada orang-orang yang mau biasa-biasa aja, penampilannya sederhana aja mas sekalian. Bukan dia kagak punya duit, duit ada, buat apa kalau saya pamerkan? Dia cantik, tapi dandanannya biasa-biasa aja mas sekalian. Buat apa saya tampilkan kecantikan saya? Tapi saya manusia paling cantik kalau seandainya saya ada di rumah. Begitu mas sekalian. Kan kadang-kadang lain kita perempuan sekarang, giliran mau keluar rumah lakinya sampai kagak kenalin. Begitu keluar dari rumah, astagfirullahaladzim, gua kira topeng lantai kali itu. Ya, matanya udah berubah, alisnya udah berubah, ya mas kan, alisnya sampai melengkung banget, udah kayak tikungan puncak. Kadang-kadang alisnya sampai rata, lurus kayak rel kereta. Lakinya bingung, ini bini gua pas bukan ya? Allahu Akbar, bibirnya masya Allah merah banget, ya Allah. Lakinya sampai deg-degan ya maksudnya. Apa yang lap-lap ini bini gua apa bukan nih ya? Abang apa sih bang liatin? Astagfirullahaladzim, gua kirain siapa kali ini. Jamaah sekalian, cantiknya luar biasa. Lakinya jamaah sekalian, kalau lihat begitu kan nafsu jadinya. Lakinya nafsu, karena dia biasanya kalau di dalam nggak begitu jamaah sekalian. Akhirnya begitu melihat istrinya yang cantik luar biasa, dipegang tangannya. Ibu maaf, kalau istri yang solihah, ketika suami maaf punten, ini anak-anak aja biar cepet gede lu ya. Ketika seorang suami mengajak berkencan, mengajak maaf, hubungan badan dalam kondisi seperti itu, istri nggak boleh nolak. Kata Nabi, walau bidhokhri kotabin, sekalipun istri itu udah ada di atas otak, jangan sekali, bompong belum naik kendaraan, ditarik ke dalam, udah langsung buka kudungan, buka baju jamaah sekalian. Iya bang, terserah abang mau pilih yang mana. Begitu dibuka jamaah sekalian, lah begini amat di sini. Tadi mah orang kelihatan nanti dandanin ya, itu kagak jadi dah, kagak jadi, kata bininya suwe loh. Aduh, satu kira dah. Iya sekalian, ya. Jadi ya Rob, masya Allah jamaah sekalian. Jadilah istri yang paling cantik di dalam rumah. Hati-hati jamaah sekalian, ibu, terutama ibu-ibu. Jadilah istri yang paling cantik di dalam rumah, jadilah istri yang paling jelek di luar rumah, supaya orang lain gak suka. Jamaah sekalian, kenapa jamaah sekalian? Ini kadang-kadang terbalik, begitu di rumah keluar rumah udah kayak artis. Jamaah sekalian, pakai sendal yang tinggi. Orang kan kalau pakai sendal tinggi jalannya kagak bisa kenceng, jalannya ya Allah, kata lakinya, bini gue udah kayak ongol-ongol itu. Larang sendal tinggi jamaah sekalian, iya kan? Allahu Akbar. Tapi kalau udah ke dalam rumah jamaah sekalian, jadilah yang paling cantik, jangan terbalik. Kalau di luar cantik, di dalam jelek jamaah sekalian. Begitu pulang, iya kan semua udah dibuka, ini dibuka, hubungan dilemparin, baju dilemparin jamaah sekalian. Akhirnya diganti pakai rok dalam doang, karena udah pada somplak belakangnya. Ya Allah, jalannya udah lain lagi, udah kayak tadi udah. Tadi mah sendal tinggi, kalau di dalam rumah kalau pakai sendal, udah kerapas-kerepes kayak belatung nangka aja maksudnya. Ya Allah, udah kelihatan dah aslinya. Justru ibu, Bo, jadilah wanita yang paling cantik di dalam rumah. Jadilah wanita yang paling jelek di luar rumah. Paham tidak? Paham tidak? Kalau perlu di dalam rumah rapi, ya sekalian. Tapi kalau mau tidur jangan rapi-rapi. Kalau mau tidur pakai jilbab, pakai kacamata, pegang tas. Mau ngaji.
Bapak-bapak juga sama kalau di rumah istri mentang-mentang ustaz pakai sorban, pakai tasbih. Ya Allah, mau mimpin tahlil. Ya sekalian, jadi biasa-biasa aja, pakaian-pakaian yang serba seksi, nggak apa-apa jemaah sekalian. Jadilah perempuan yang paling seksi kalau di rumah jemaah sekalian. Kalau perlu pakaian yang tembus pandang, ya nenek-nenek juga. Nenek-nenek pakai tembus pandang pakaiannya. Dia sama laki-laki itu apaan ya? Dikata nangka begitu, dikata cecek. Alah, ya, ini pengajian remaja, pengajian laki-laki sini. Jadi kan nyampur ini, sama suri campur-campur ini. Jadi para jamaah sekalian, ya, jadi ada tuh orang yang bahagia, orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang pagi-pagi sudah berperang, yang ketiga orang yang biasa-biasa saja, yang keempat para jamaah sekalian, warajulun muta'affifun, orang yang menjaga kehormatan dirinya, jamaah sekalian, menjaga kehormatan, jaga kehormatan kita. Yang kelima jamaah sekalian, wal qanaah bil yasiri fid dunya, menerima dengan harta yang sedikit dari dunia. Biarin hidup tidak punya apa-apa, yang penting kita punya Allah. Biarin hidup kita tidak punya apa-apa, yang penting kita punya iman. Biarin hidup kita tidak punya apa-apa, yang penting kita punya Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap jaga iman, siap jaga Islam, siap jaga ibadah. Takbir, sallu ala nabi. Beda dengan orang yang hidupnya apa-apa punya. Ada orang yang hidupnya nggak punya apa-apa, ada orang yang hidupnya apa-apa punya. Tapi yang terbaik adalah jemaah sekalian, yang terbaik adalah dunia kita punya, akhirat juga kita ada. Insya semoga Allah Subhanahu wa taala berkahkan dunia dan akhirat kita. Yang keenam jemaah sekalian, tentu saja dah ya, yadkhulu dhahikan, yadkhulu alaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Masuk ke masyarakat dalam keadaan senang, keluar dari masyarakat dalam keadaan senang. Ketemu masyarakat dalam keadaan tersenyum, berpisah dengan masyarakat dalam keadaan tersenyum. Datang kita bahagia, pulang juga kita bahagia. Ketika datang kita ke dunia, bahagia kita. Pulang ke akhirat kita juga bahagia. Datang ke majlis taklim kita bahagia, pulang dari majlis taklim kita juga bahagia. Bahagia apa? Bahagia kita bisa hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jaga iman, Islam, takwa kita, jaga ibadah kita. Allah jadikan kita manusia yang bertakwa, manusia yang menjalankan perintah Allah, manusia yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga putra-putri kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita, dari muda sampai tua tetap istiqomah di dalam menjaga kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.